Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan bagi kita hari ini untuk belajar mengenai pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz berdoa semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari paparan virus corona. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini, khususnya di Kota Bontang, virus corona menyebar dengan cukup cepat. Jadi dalam beberapa waktu kemarin sudah ada 100 lebih yang positif virus corona. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, marilah kita menjaga diri kita masing-masing dengan menerapkan 3M. Apa itu 3M? 3M itu yang pertama adalah mencuci tangan. Jadi kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus-virus yang menempel di benda-benda. Kita memegang kursi, bisa jadi ada virusnya. Maka kita sering mencuci tangan untuk mematikan virus tersebut. Yang kedua, menggunakan masker. Ya, ingat, virus corona itu bisa menyebar melalui udara. Maka salah satu cara untuk menghindari penyebaran tersebut adalah menggunakan masker. Ya, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita jarak antara satu orang dengan yang lain supaya tidak terkena virus dari orang lain. Mungkin itu 3M. Tapi selain 3M, kita juga harus menjaga kesehatan masing-masing dengan cara memakan makanan yang sehat, berolahraga dengan teratur, dan lain-lain. Ya, semoga Allah menghindarkan kita dari paparan virus corona. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ketika bumi berhenti berputar. Pada video yang pertama, kita sudah membahas iman kepada hari akhir atau hari kiamat dan juga nama-nama hari akhir. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas mengenai dua macam kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Jadi tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat yang mana? Hari kiamat besar atau hari berakhirnya alam semesta. Bukan kiamat sugro ya, tapi tanda-tanda kiamat kubro. Nah, Allah memberitakan tanda-tanda tersebut melalui Al-Quran dan juga melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara tanda-tanda tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat, dan yang kedua tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Nah, dalam buku pembelajaran kita itu ada 8 tanda yang menandakan akan datangnya hari kiamat kubro. Yang pertama, banyak para ulama yang wafat. Ya, jadi banyak ulama muslim yang wafat. Jadi orang-orang yang mengetahui ilmu agama itu meninggal. Maka ketika banyak ulama yang meninggal, maka itu sudah salah satu tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi ada ya, mungkin alhamdulillah di sekolah kita SDIT Cahaya Fikri, ilmu agama itu dinomorsatukan. Tapi kita tidak tahu di sekolah yang lain apakah seperti itu atau tidak. Buktinya apa? Buktinya di media sosial.
kita banyak melihat perempuan atau wanita yang tidak menggunakan hijab semisal, itu salah satunya ya, dan masih banyak yang lain yang kira-kira ilmu agama tidak dianggap penting, jadi belajar agama tidak penting. Ada yang sampai SMP, SMA, bahkan orang tua tidak bisa mengaji, itu masih ada ya. Maka bisa jadi itu adalah salah satu tanda ilmu agama tidak dianggap penting, sehingga menjadikan tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi merajalela. Ya, jadi orang berbuat maksiat itu terang-terangan dan kejahatan di muka bumi merajalela. Belum lama Ustadz melihat di televisi, ya, itu ada perampokan, ya, perampokan yang akhirnya berujung pembunuhan, dan itu dilakukan oleh orang yang terang-terangan. Jadi di siang hari langsung dia merampok, mengambil barang orang lain, dan seterusnya. Maka itu kejahatan merajalela dan merebak dimanapun, maka itu juga merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Nah, yang keempat adalah banyak laki-laki yang perilakunya seperti perempuan, atau perempuan yang perilakunya seperti laki-laki. Itu banyak kita jumpai ya. Sekarang kita kembali lagi di media sosial. Media sosial di Facebook atau di YouTube itu ternyata banyak apa? Banyak orang-orang dia laki-laki tapi kadang berdandan seperti perempuan. Itu banyak, maka itu merupakan tanda-tanda akan datangnya kiamat. Ya, merupakan tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Nah, yang kelima, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Jadi ada perempuan berperilaku seperti laki-laki seperti apa? Ada wanita potong rambut pendek seperti laki-laki, memakai celana yang ketat seperti laki-laki, dan seterusnya. Berperilakunya seperti laki-laki, maka itu juga merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Yang nomor 6, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kita sudah melihat ya di berita internasional bagaimana Israel menyerang Palestina, bagaimana terjadi peperangan di Syria, bagaimana peperangan di Timur Tengah. Maka itu membuat kita miris, Oh, ternyata banyak sekali peperangan yang terjadi di dunia ini. Maka dengan adanya perang-perang tersebut, maka itu juga merupakan tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Nanti juga akan ada peperangan besar sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu peperangan antara umat Islam melawan orang-orang kafir. Ya. Nah, nomor 7, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba dan lain-lain itu bebas berada di perjualbelikan, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas. Jadi minuman keras, narkoba itu banyak tersebar, baik di kalangan muda maupun di kalangan orang dewasa. Sering setiap hari di berita-berita nasional itu selalu ada penangkapan bandar narkoba, penyelundupan narkoba, penangkapan pengguna ganja dan seterusnya. Itu banyak sekali ya. Maka itu juga merupakan tanda-tanda akan datangnya kiamat. Dan yang nomor 8 itu adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi salah satu tanda datangnya hari kiamat nanti munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Padahal kita meyakini bahwa
tiada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu khotamul anbiya atau penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi-nabi yang lain. Maka akhir-akhir mungkin sekarang sudah tidak begitu kita dengar, tapi beberapa tahun yang lalu itu banyak sekali yang mengaku sebagai nabi. Kalau tidak salah ada yang namanya Lia Eden. Terus ada juga yang di daerah Jawa Timur itu juga ada. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Maka itu juga merupakan tanda-tanda akan datangnya kiamat kecil. Kalau nanti ada seseorang yang mengaku dia sebagai nabi, maka kita harus menghindarinya, menolaknya, karena itu pasti adalah seorang pembohong, ya. Nah, itu tadi ada 8 ya. 8 tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Dan dari 8 tanda itu hampir sudah semuanya terjadi. Sudah semuanya muncul. Maka tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat semua sudah terjadi. Sekarang masuk ke tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Apa saja tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat? Ya, yang pertama adalah datangnya Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Al-Mahdi itu adalah salah seorang keturunan dari Rasulullah SAW. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Sama seperti nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah keturunan dari Rasulullah. Beliau adalah pemimpin bagi umat Islam nantinya di akhir zaman. Maka di akhir zaman nanti Imam Mahdi akan menyatukan umat Islam, menyatukan menjadi satu kelompok umat Islam yang nanti akan memerangi orang-orang kafir. Ya, itu Al-Mahdi. Nah, yang kedua itu munculnya Dajjal. Dajjal ya. Dajjal itu adalah pembohong besar ya. Jadi sebelum datang Dajjal, maka tadi di tanda kecil akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul pembohong-pembohong. Maka setelah muncul pembohong-pembohong kecil, maka nanti akan muncul seorang pembohong besar yang disebut dengan Dajjal. Dan Dajjal itu adalah musuh dari umat Islam nantinya. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi nanti akan melawan kelompok dari Dajjal. Maka nanti di akhir zaman akan ada peperangan antara umat Islam melawan pengikut dari Dajjal. Nah, Dajjal ini mempunyai tanda. Ya, tandanya apa? Tanda itu akan diketahui seluruh umat Muslim. Jadi orang Islam itu pasti tahu tanda ini, yaitu ada tulisan kaf, fa, dan ro atau kafaro di dahinya. Maka itu satu tanda bahwa nanti orang Islam itu akan mengetahui kalau itu Dajjal, dan fitnah Dajjal itu sangat mengerikan. Ya, kita bisa saja nanti tertipu dengan Dajjal, karena Dajjal itu juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan Dajjal itu bisa terjadi dengan izin Allah. Tuh, kenapa Allah mengutus Dajjal? Yaitu sebagai ujian bagi umat muslim sebelum datangnya hari kiamat. Ya. Nanti kita akan ikut Imam Mahdi atau kita terbawa dengan golongan Dajjal. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berpegang dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah, Dajjal itu nanti pertama-tama dia akan muncul sebagai orang biasa. Jadi orang biasa, dia mengaku sebagai orang biasa. Kemudian ketika dia sudah mempunyai anak buah atau kelompok kecil, maka dia nanti lama-lama mengaku sebagai nabi. Jadi dia mengaku sebagai nabi. Setelah pengikutnya semakin banyak, maka Dajjal nanti juga akan mengaku dirinya sebagai Tuhan.
Kenapa bisa mengaku sebagai Tuhan? Karena apa yang dikatakan oleh Dajjal itu semuanya bisa terjadi dengan kehendak Allah, ya pastinya. Ketika Dajjal mengatakan turun hujan, maka tiba-tiba turun hujan. Ketika Dajjal mengatakan tanaman tumbuh, maka itu akan tumbuh dan seterusnya. Maka fitnah Dajjal sungguh sangat mengerikan, ya. Itu Dajjal. Nah, setelah tadi datangnya Imam Mahdi, datangnya Dajjal, maka nanti akan diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti Nabi Isa alaihissalam pun akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nanti salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membunuh Dajjal. Jadi yang membunuh Dajjal bukan Imam Mahdi. Nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam keyakinan umat muslim, beliau belum meninggal. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit atau ke surga dan akan diturunkan nanti di akhir zaman. Dan Nabi Isa ini nanti adalah salah seorang dari pengikut Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi nanti akan diikuti Nabi Isa. Dengan berkumpulnya ini, maka nanti bisa mengalahkan Dajjal laknatullah. Nah, ketika nanti sudah terjadi peperangan, terus Dajjal sudah muncul, Nabi Isa sudah diturunkan, maka itu nanti juga akan datang tanda lagi, yaitu datangnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini ada beberapa pendapat yang menyebutkan, ya. Tapi pertama kali Ya'juj dan Ma'juj itu muncul ketika zamannya Nabi Zulkarnain. Jadi ketika zaman Nabi Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu menyerang kerajaan Nabi Zulkarnain. Akhirnya Nabi Zulkarnain membuat tembok dari cairan timah atau besi di gunung-gunung sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa masuk ke negeri itu. Nah, nanti di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj juga akan keluar lagi. Seperti apa Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah suku, ya. Ada pendapat, ya. Jadi pendapat itu banyak. Itu adalah sebuah suku. Jadi manusia juga yang ada di bumi kita juga. Mereka adalah suku atau bangsa yang mereka nanti sangat bengis. Bengis itu yang kejam, ya. Itu. Terus ada lagi yang berpendapat Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk Allah yang dia kupingnya atau telinganya itu lebar sekali sehingga telinga kanannya bisa digunakan untuk alas dia tidur dan telinga kirinya bisa digunakan untuk selimut. Seberapa besar itu telinganya, ya? Itu ada yang berpendapat seperti itu. Dan nanti Ya'juj dan Ma'juj itu akan berkeliling dunia. Dia mencari air, maka semua air itu diminum. Ya, diminum airnya hingga habis. Habis di satu telaga, dia pindah di sungai habis, pindah lagi dan seterusnya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu merasa kehausan dan ingin minum terus. Itu ada pendapat yang menyebutkan seperti itu. Nah, bentuk asli Ya'juj dan Ma'juj wallahu a'lam bishawab, Ustaz tidak tahu. Kita tidak tahu sebelum kita akan bertemu nanti di hari akhir, ya, di menjelang datangnya hari kiamat. Terus setelah tadi datangnya Al-Mahdi bergabung dengan Nabi Isa yang akhirnya bisa mengalahkan Dajjal. Kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah mengutus hembusan angin. Jadi angin dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, angin sepoi-sepoi. Angin terasa sejuk. Nah, dengan kesejukan itu maka orang-orang Islam, orang-orang Muslim merasa nyaman. Ketika merasa nyaman, dia mulai seperti tertidur dan akhirnya meninggal. Jadi sebelum datangnya hari kiamat besar, maka nanti seluruh umat Islam itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hembusan angin sepoi-sepoi ini. Jadi
Jadi angin sepoi-sepoi berhembus dan seluruh umat Islam meninggal. Umat Islam saja yang diwafatkan oleh Allah. Sedangkan orang kafir, maka nanti dia akan bersiap-siap untuk menghadapi kehancuran alam semesta. Nah, setelah tadi berhembusnya angin sepoi-sepoi, itu nanti matahari terbit dari arah barat. Kita sudah mengetahui matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nanti menjelang hari akhir, hari kiamat, itu nanti akan dibalik oleh Allah. Matahari terbit dari barat dan akan tenggelam di timur. Itu kuasa Allah SWT. Dan satu lagi, nanti akan keluar sebuah makhluk yang disebut dengan dabbah. Dabbah itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, dia melata. Melata itu berjalan dengan perutnya, ya. Entah bentuknya seperti apa, wallahu a'lam bishawab, Ustaz juga tidak tahu. Tapi dalam penjelasannya dia melata. Dan nanti dabbah ini akan menyebutkan, hei kamu kafir, kamu muslim. Jadi dabbah itu nanti bisa berbicara. Ketika berbicara, dia mengatakan, hei kamu kafir, hei kamu muslim, dan seterusnya. Ya, itu dabbah. Nah, itu 7 tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat, ya. Setelah itu semua terjadi, maka kiamat akan terjadi dengan satu trompet, satu suara yang keras yang akan menghancurkan seluruh alam semesta, yaitu tiupan trompet sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, ya. Maka ketika trompet ditiup, deng, maka alam semesta semua hancur. Yang ada di dalamnya semua mati. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat, ya. Nah, sekarang kita tidak perlu memikirkan hari kiamat nanti seperti apa dan seterusnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum datang kiamat, maka kita harus siap-siap. Kalau nanti kiamat datang tiba, maka kita siap-siap dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda dari hari kiamat, maka ada hikmah yang dapat kita gali dari hari kiamat ini. Hikmah apa? Pelajaran apa yang kita ambil dari penjelasan hari kiamat ini? Yang pertama, kita hendaknya bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita belajar ini, maka kita semakin yakin bahwa Allah itu maha kuasa akan segala sesuatu. Dan ketika Allah sudah berkuasa menciptakan, maka Allah juga kuasa untuk menghancurkannya nanti di hari kiamat. Jadi kebesaran dan kekuasaan Allah itu kita yakini. Yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Kenapa? Karena kiamat datang tiba-tiba. Karena kita mengetahui kiamat datang tiba-tiba, maka kita harus bersemangat untuk beribadah. Jadi segera dalam beribadah, menyegerakan diri dalam kebaikan, ya. Terus yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat tenaga kita harus menghindari dan meninggalkannya. Jangan sampai kita mengerjakannya, ya. Semisal berbohong, mengambil punya orang lain dan lain sebagainya, itu harus kita tinggalkan. Terus yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Ini pelajaran dari kiamat juga. Jadi ketika berbuat sesuatu kita harus jujur. Semisal ada tugas, ya, ada tugas hafalan. Karena kita sistem daring, anak-anak menyetor hafalan, maka harus menyetor dengan jujur. Dengan jujur apa? Ya memang dia betul-betul hafal, tidak membaca
hadisnya, tidak membaca doanya. Membaca maksudnya membaca melihat teksnya ya. Jadi membaca seperti ini bukan, tapi memang betul-betul hafalan. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Bisa saja nanti ustadz, oh bagus anak ini dinilai 100. Tapi ternyata dia membaca. Ketika nanti dites lagi ternyata tidak bisa. Maka itu juga akan merugikan kita. Maka harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar. Jadi kita harus selalu waspada dan menjaga lingkungan. Jangan sampai kita merusak lingkungan. Buang sampah di tempatnya, di tempat sampah. Kita tidak membuang sampah ke sungai. Kita tidak menebang pohon sembarangan dan seterusnya. Itu bentuk menjaga lingkungan. Kenapa? Karena bisa jadi karena kita tidak menjaga lingkungan, maka kiamat sugro akan terjadi. Ya, kita membuang sampah sembarangan akhirnya banjir, bisa jadi. Kita menebang pohon akhirnya tanah longsor, bisa jadi, dan seterusnya. Nah, yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Jadi kalau bisa tidak ditunda-tunda kalau ingin akan mengerjakan amal kebaikan. Ketika kumandang azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah masuk waktu asar, maka harus segera. Ya, segera itu kalau bisa berjamaah. Kalau memang tidak, ya boleh. Kalau mau mengerjakan sholat fardu sendirian, tapi lebih utama berjamaah. Nah, dan yang ketujuh, menjalani hidup dengan positif dan optimis. Jadi, dengan meyakini akan datangnya hari kiamat, maka kita optimis. Optimis itu apa? Berprasangka baik. Kalau saya nanti beribadah dengan baik, insya Allah nanti perjalanan saya di akhirat juga akan baik. Maka itu optimis. Dan berpikiran positif. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan dengan ikhlas, maka Allah akan mengganjarnya. Ya, itu positif. Jadi berpikir yang terbaik. Kalau Allah memberi ujian kepada kita, maka ini untuk mengangkat derajat kita. Maka itu juga berpikiran positif. Ya, anak-anakku, demikian tadi pembahasan kita mengenai tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar akan datangnya kiamat. Semoga dengan mempelajari hari kiamat ini, kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin beriman. Kita meyakini bahwa hari kiamat pasti datang, maka kita beribadah dengan baik. Itu harapan kita. Ya, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kurang dan salahnya, Ustadz mohon maaf karena hal tersebut berasal dari Ustadz yang kurang banyak untuk mencari ilmu. Insya Allah Ustadz juga masih terus belajar. Sama seperti kalian yang masih belajar, maka Ustadz pun juga masih belajar sampai akhir hayat. Jadi setiap hari kita belajar mengenai bermacam hal ya. Jadi jangan pernah berhenti dan tetap bersemangat dalam belajar. Karena anakku, demikian pembahasan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Ya, semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.